Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Afrila Febrianti dengan NIM 2120120200147 dari kelas manajemen semester 3 kelas A3. Karena di sini posisi saya NIM belakang saya 7, maka saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang lookup campur dari sheet ke-9, if campur dari sheet ke-14, serta if lookup dan lookup dari sheet pertama. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang lookup campur dari sheet ke-9, yaitu dimana kita mencari tipe rumah, luas tanah, harga rumah, diskon, bonus, dan total. Di sini ketentuannya tipe rumah itu menggunakan rumus lookup need. Kita masukkan saja rumusnya, lookup kemudian need. Setelah need kita memasukkan teks yaitu kode rumah. Karena kita menggunakan need, kita hanya mengambil dua huruf yang berada di tengah. Huruf ini kita cari, kita hitung setelah 5 huruf, yaitu dimulai dari huruf kelima. Kita mengambil dua huruf, titik koma 2, kemudian kita tutup kurung, titik koma, tabel array ini kita ambil dari tabel data ini, kita blok. Karena di laptop tidak bisa dikunci menggunakan F4, kita menggunakan manual menggunakan shift dollar. Kita kunci menggunakan shift dollar. Setelah kita kunci, kita lanjut dengan titik koma. Kalau index num ini posisi tipe rumah yang ada di tabel data itu ada di kolom kedua, kemudian titik koma, kita pilih false, kita tutup kurung, kita enter, maka akan menghasilkan tulisan mahakam. Setelah itu kita blok ke bawah untuk menghasilkan semuanya. Kita lanjut ke luas tanah. Luas tanah ini rumusnya tetap sama seperti tipe rumah, menggunakan rumus lookup dan need. Kemudian kita ketik seperti ini. Tabel teks kode rumah sama seperti tadi. Kita tutup kurung, kemudian kita pilih tabel array. Rumusnya tetap sama, pengunciannya juga tetap sama. Kita kunci seperti ini. Setelah kita kunci, kalau indeks num-nya ini yang membedakan karena luas tanah berada di posisi ketiga, berada di kolom ketiga, titik koma, false, kemudian tutup kurung, maka akan menghasilkan 250 meter. Kita blok ke bawah. Selanjutnya kita mencari harga rumah. Harga rumah juga rumusnya tetap sama, menggunakan lookup need. Setelah need kita pilih kode rumah sama seperti tadi, titik koma 5 dan titik koma 2, tutup kurung, titik koma, kita tabel array, tabel data, kita kunci lagi. Setelah kita kunci menggunakan dollar, rumusnya masih sama. Kita masukkan call index num, kita titik koma, call index num-nya kita posisinya harga rumah berada di kolom ke-4, titik 4, kemudian titik koma, false, kemudian kita tutup kurung. Karena hasilnya tidak rupiah, kita bisa memindahkannya, menggantinya di page number. Kita pindah ke accounting, maka akan seperti ini. Dilanjutkan diskon. Diskon di sini sudah ada ketentuannya ya. Jika tanggal pembelian kurang dari sama dengan tanggal batas diskon, maka 10% dikali harga rumah. Jika tanggal pembelian lebih dari tanggal batas diskon, maka 0% dikali harga rumah. Maka kita memasukkan rumus if. Seperti ini, sama dengan if. Logical testnya ini kita mengambil dari tanggal pembelian. Kemudian kita ke pembelian kurang dari sama dengan,
kurang dari sama dengan tanggal batas diskon berada di posisi D10, kita ketik. Tapi di tanggal batas diskon ini kita harus menguncinya ya teman-teman. Kita menguncinya, kemudian kita lanjutkan. Maka 10% ini kita tulis, kita ketik seperti ini, titik koma 10%. 10% dikali dengan harga rumah seperti ini. Kemudian karena jika tanggal pembelian lebih dari tanggal pada diskon, maka 0% harga rumah, maka kita langsungkan titik koma 0 seperti ini. Kita tutup kurung, kita enter, maka sudah tertera. Dan kita ulangi seperti tadi, kita menggunakan accounting seperti ini. Kemudian kita ke bonus. Bonus ini sudah ada ketentuannya juga seperti yang ada di sini. Maka kita tinggal memasukkannya menggunakan rumus sama dengan if, kemudian kita pilih tanggal pembelian, kemudian kita buka kurung, kita tutup, kita lanjut dengan kurang dari sama dengan, kita akan menggunakan rumus date value karena di sini akan mencantumkan tanggal. Date value, kemudian kita masukkan tanggalnya sesuai dengan ketentuan, yaitu kita setiap angka atau huruf harus kita mulai dengan tanda petik 2 seperti ini. Kita masukkan 10/08/99, kita tanda petik lagi, tutup kurung. Setelah kita tutup kurung, kita kasih titik koma karena di tanggal itu maka akan mendapatkan televisi. Kita kasih tanda petik lagi, kita ketik televisi, kemudian tanda petik lagi. Setelah itu kita lanjutkan rumusnya sama dengan yang ini seperti ini. Kita cuma mengganti tanggal dan ketentuannya televisi, mesin cuci seperti itu. Kita lanjutkan dengan if, kemudian tanggal pembelian kurang sama dengan date value. Rumusnya tetap sama, hanya berbeda di tanggal dan ketentuannya. 20/08/99, kita titik koma lagi, kita tutup kurung, titik koma, kemudian kita masukkan mesin cuci. Setelah mesin cuci, kita titik koma lagi, kita lanjutkan if. Setelah kita lanjutkan if, kita pilih tanggal pembelian lagi. Setelah tanggal pembelian kurang dari sama dengan date value. Setelah date value, kita ke tanggalnya 25/08/99. Jangan lupa tanda petiknya karena memang dibutuhkan ya kalau angka sama huruf. Kemudian kita ke titik koma, mendapatkan VCD. Lanjut dengan if, kita pilih tanggal pembelian kurang dari sama dengan date value, tanggalnya 30, yang terakhir 30/08/99. Tutup kurung. Setelah kita tutup kurung, mendapatkan Walkman.
kemudian kita tutup kurung menyesuaikan dengan buka kurung tadi menggunakan 3, 4, tutup kurung, kemudian kita enter, maka akan menghasilkan seperti ini. Maaf, akan menghasilkan seperti ini. Menghasilkan televisi seperti ini. Yang terakhir kita menghitung total, di mana total itu harga rumah dikurangi diskon, maka harga rumah sama dengan harga rumah dikurangi diskon. Kita enter, totalnya seperti ini. Kita blok ke bawah, dan di sini kita juga akan mencari total seluruh harga rumah. Kita akan menggunakan rumus sama dengan sum dan akan menata semuanya. Kita blok dari seperti ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang if campur dari sheet ke-14, di mana di sini sudah ada ketentuan soal-soalnya. Kita akan mengerjakan pekerjaan terlebih dahulu menggunakan fungsi if, kemudian bagi kalkulasinya kita menggunakan kode status. Jika kode statusnya A, kita sama dengan tanda petik A, tanda petik lagi, titik koma, maka pekerjaannya karyawan. Kita karyawan, kemudian kita petik lagi, titik koma, kita masukkan lagi rumusnya karena rumusnya sama, hanya berbeda di kode status ABC dan karyawan mahasiswa pelajar. Kita masukkan lagi if, kemudian kode statusnya sama dengan tanda petik B, tanda petik B, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik B itu pekerjaannya mahasiswa. Kita ketik mahasiswa, tanda petik lagi, titik koma, kita masukkan lagi rumus if, kemudian logical testnya kode status sama dengan tanda petik C, tanda petik lagi, titik koma, C itu pekerjaannya pelajar, maka kita ketik pelajar, tanda petik, kemudian kita tutup kurung. Tutup kurungnya menyesuaikan, yaitu 1, 2, 3, kita tutup kurung dengan tutup kurung, kemudian kita enter, maka akan menghasilkan A karyawan, B mahasiswa, dan C pelajar. Kita beralih ke nama kelas. Kolom nama kelas diisi menggunakan tabel lookup dan fungsi label dengan nomor siswa. Sebagai kunci, kita masukkan rumusnya lookup, kemudian karena di sini tabel lookup-nya mengambil angka 101, 102, 103, dan 104, itu posisinya berada di tengah di nomor siswa, maka kita menggunakan mid, kemudian kita pilih nomor siswanya, kemudian karena angkanya berada di tengah, kita mulai dari angka ketiga dan kita pilih 3 angka seperti ini. Kemudian titik koma, tabel array-nya kita sesuaikan dengan tabel lookup, kita blok seperti ini, kemudian kita kunci lagi, seperti ini, kemudian titik koma, call index name-nya, karena kita mencari nama kelas, kita pilih ke yang kedua, titik koma, kita pilih false, tutup kurung, kita enter, maka akan muncul seperti ini, dan kita blok ke bawah. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hari belajar. Hari belajar ini sudah tertera dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Maka akan menggunakan rumus
Menggunakan rumus sama dengan if, karena di sini SK, SJ dan LS, maka di sini posisinya berada di kanan. Kita menggunakan rumus right. Kemudian kita pilih nomor siswa. Karena kita membutuhkan 2 huruf dari kanan, kita titik koma 2, kemudian tutup kurung sama dengan tanda petik SK, karena kita mencari SK, tanda petik dengan tutup kurung, kita tanda petik SK, mendapatkan Senin, Sen sampai Kam. Tanda petik lagi, kita masukkan lagi rumus yang sama, if, kemudian right. Setelah right, kita masukkan lagi nomor siswa, kita pilih 2 huruf, kemudian tutup kurung sama dengan tanda petik SC, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik Selasa sampai Jum, tanda petik, kemudian kita masukkan lagi rumusnya if, right. Setelah right, kita masukkan nomor siswa lagi. Setelah nomor siswa, kita masukkan lagi titik koma 2, tutup kurung sama dengan tanda petik yang terakhir ini FS, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik up sampai sub, tanda petik, kemudian kita tutup kurung sesuai dengan buka kurungnya, kita enter, maka menghasilkan sen sampai kam. Seperti ini sesuai dengan ketentuan di hari belajar. Kemudian kita beralih ke waktu belajar. Waktu belajar ini juga sudah ada ketentuannya menggunakan rumus if. Bedanya hari belajar dengan waktu belajar, kalau hari belajar menggunakan left, kalau hari belajar menggunakan right, kalau waktu belajar menggunakan left karena kita mengambil dari sisi kiri. Karena P, S, dan M, if kita menggunakan left, teksnya kita ambil dari nomor siswa sama dengan titik koma 1 dan tutup kurung sama dengan tanda petik P, tanda petik titik koma, tanda petik lagi P, maka P itu mendapatkan pagi, tanda petik, kita masukkan lagi rumus yang sama if, kemudian left, nomor siswa, titik koma 1, tutup kurung sama dengan tanda petik S, tanda petik K, titik koma, tanda petik lagi, kita ketik siang karena S masukkan siang, kemudian kita tanda petik lagi, titik koma, kita masukkan rumusnya lagi, menggunakan if dan left. Setelah if dan left, kita pilih nomor siswa lagi, titik koma 1, tutup kurung sama dengan tanda petik yang terakhir ini M, dimana M akan menghasilkan malam, tanda petik malam, tanda petik, kemudian tutup kurung. Seperti ini, maka akan menghasilkan seperti ini. Kita blok ke bawah. Selanjutnya untuk tabel biaya, kita menggunakan rumus tabel lookup dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Maka di sini kita biaya akan menggunakan rumus sama dengan lookup, karena biaya ini kita menggunakan tabel lookup, angkanya ini 3 tapi berada di tengah, kita menggunakan rumus Smith. Setelah rumus Smith, teks kita ambil dari nomor siswa, kita mulai dari hitungan ketiga,
kemudian mengambil 3 angka seperti ini, nanti tabel array kita blok tabel lookup ini, kemudian kita kunci menggunakan dolar tadi. Selanjutnya seperti ini, kemudian titik koma kita masukkan call index name-nya berada di kolom ketiga, kemudian titik koma, false, tutup kurung, enter. Kemudian akan menghasilkan seperti ini. Kita menggantinya di page number, kita ganti ke accounting, maka akan jadi rupiah. Kemudian kita ke diskon diisi menggunakan dengan tabel lookup, fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci, kemudian dikali dengan biaya. Diskon ini menggunakan tabel lookup di bawah ini, maka kita menggunakan rumus sama dengan lookup. Karena di sini tabel lookupnya membutuhkan 3 angka, posisinya berada di tengah nomor siswa, kita menggunakan rumus Smith. Setelah rumus Smith, kita pilih nomor siswa karena dimulai dari angka ketiga atau huruf ketiga, dimulai dari ketiga, dan kita pilih 3 angka titik kurung. Tabel array-nya kita blok tabel lookup ini, kemudian kita kunci seperti ini. Setelah kita kunci, titik koma, kita masukkan row index name-nya ada di 1, 2, ada di 2, titik koma, false, kemudian tutup kurung. Setelah tutup kurung, jangan lupa untuk memasukkan perkaliannya tadi, dimana dikalikan dengan biaya, dikalikan dengan biaya seperti ini. Kita enter, maka akan muncul diskonnya seperti ini. Dan yang terakhir, biaya bersih, yaitu sesuai ketentuan sama dengan biaya bersih, biaya dikurangi diskon, biaya dikurangi dengan diskon, kemudian enter, maka akan mendapatkan seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita akan menotal di bawah ini rata-rata, maksimum, dan minimum. Untuk total kita menggunakan rumus sum, kemudian kita blok semuanya, tutup kurung, kemudian kita enter. Dan untuk mempercepat pengerjaan, kita bisa membloknya ke samping seperti ini, maka otomatis akan terisi. Kita lakukan hal yang sama dengan yang di bawahnya, namun beda rumus. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung rata-rata, yaitu memasukkan rumus sama dengan average. Kita blok ini, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Sama seperti tadi, kita bisa ngebloknya ke samping untuk mendapatkan hasil yang cepat. Dan untuk maksimum kita menggunakan rumus sama dengan max. Kita mencari nilai maksimalnya, kita blok lagi, kemudian kita tutup kurung, kita enter, kita blok ke samping lagi. Kemudian yang terakhir kita mencari minimum, kemudian kita blok, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Sama seperti tadi, kita blok ke samping, maka akan mendapatkan hasil seperti ini, dan ini sudah selesai. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan if dan lookup dari sheet yang pertama. Kita akan mencari kelas kamar, dimana kelas kamar ini sesuai dengan tabel data. Ketentuannya berdasarkan tabel data dengan menggunakan rumus lookup dan left. Kita gabungkan sama dengan rumusnya sama dengan lookup dan leftnya kita ambil dari teksnya ini, kode kamar, kemudian kita mengambil 3 huruf dan tutup kurung sama dengan titik koma,
kita blok tabel data. Setelah kita blok tabel data, kita kunci. Setelah kita kunci, kita lanjut dengan titik koma call index name-nya. Kelas kamar ini posisinya berada di urutan keempat, kolom keempat, kita ketik 4, kemudian titik koma, kita ketik false, kemudian kita tutup kurung, enter, maka akan mendapatkan seperti ini. Kemudian tarif hari ini dibagi menjadi dua, yaitu tarif hari single dan tarif hari double. Maka di sini rumusnya mungkin cukup panjang, karena di sini kode kamar 1 tarifnya diambil dari tabel data kolom kedua, dan kode kamar 2 tarifnya diambil dari tabel data pada kolom keempat. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan if, kemudian right kita ambil karena kodenya 1 2, kita ambil dari kanan. If kode kamar kita right dulu, right, kemudian kita ke kode kamar. Dari kode kamar kita mengambil 1 huruf saja, kemudian sama dengan 1 itu kita mendapatkan 1 ini kita gabung dengan rumus lookup, kemudian kita titik koma lookup. Setelah lookup kita menggunakan rumus left. Setelah left kita ke kode kamar, kemudian kode kamar ini kita mengambil 3. Setelah 3 kita tutup kurung, kemudian kita titik koma, kita blok tabel data, kita kunci, seperti ini, kemudian titik koma, kita false atau nol, kita nol saja ya, kemudian kita tutup kurung, titik koma, kita masukkan lagi rumus yang sama, yaitu if right, kemudian A5, kemudian titik koma 1 tutup kurung sama dengan titik tanda petik, kita menggunakan 2, kemudian lookup left, A5 itu kode kamar, kemudian kita ambil 3, tutup kurung, titik koma, kita blok lagi seperti ini, kita kunci. Setelah kita kunci, kita tutup kurung, karena di sini posisinya ada di maaf, ini tadi ada kekurangan, kemudian seperti ini. Ini bisa diganti false atau nol. Kemudian di sini, karena di sini tarif hari double-nya ada di posisi ketiga, kita ketik 3, kemudian false dan tutup kurung. Kita enter, maka tarif perharinya seperti ini. Kita ganti ke accounting, kita ke page number, kita ke accounting seperti ini. Dan untuk lama menginap itu kita menggunakan rumus selisih dari tanggal pergi dan tanggal datang. Selisih dari tanggal pergi dan tanggal datang yaitu kita sama dengan tanggal pergi dikurang tanggal datang, kemudian kita enter, lama menginapnya seperti ini. Dan untuk tagihan di sini tarif per hari dikali lama penginap sama dengan tarif per hari dikali dengan lama menginap, kita enter seperti ini. Kemudian
untuk pajak di sini pajaknya ketentuannya jika jenis kamarnya single maka pajaknya 5% dari tagihan. Jika jenis kamar double maka pajaknya 10% dari tagihan. Maka di sini kita akan memasukkan rumus sama dengan if right income right, kemudian kode kamar. Apabila kode kamarnya single maka seperti ini, right, A5 1 tutup kurung sama dengan kalau 1 tanda petik 1 koma, maka mendapatkan 5% dan kemudian dikali dengan tagihan titik koma, kemudian kita masukkan rumusnya lagi if right kode kamar titik koma 1 tutup kurung sama dengan kita pindah ke 2 tanda petik lagi titik koma 10%, kemudian kita kali dengan tagihan. Setelah itu kita tutup kurung, maka pajak akan ditemukan seperti ini. Kita pindah lagi ke accounting, dan untuk potongan di sini potongan ketentuannya apabila menginap lebih dari 10 hari maka potongan 5% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari maka potongan 3% dari tagihan. Selain itu maka tidak memperoleh potongan. Maka potongannya kita menggunakan rumus if apabila lama menginap ini lebih dari 10 hari maka titik koma mendapatkan 5% dikali dengan tagihan, kemudian 3% untuk yang lebih besar atau sama dengan 6 hari maka potongannya 3%. Kita langsung saja 3% dikali dengan tagihan, kemudian tutup kurung. Enter. Maka potongannya sudah ditemukan. Kita blok ke bawah, kita ganti ke accounting agar menjadi rupiah. Total bayarnya yaitu kita menggunakan ketentuan seperti ini. Total bayarnya tagihan dikurangi dengan pajak, kemudian dikurangi dengan potongan. Kita enter, maka akan menghasilkan total bayar. Kita blok ke bawah, maka akan selesai if dan lookup di tabel di sheet ke-1. Tugas tadi sudah menjelaskan tentang if campur, if lookup dan lookup, kemudian lookup campur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.